Assalamualaikum teman-teman. Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini di rumah? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga pada hari ini kita bisa dengan semangat kembali belajar, kembali menuntut ilmu, dan juga tidak lupa, dan ini sebagai kewajiban kita adalah terus beribadah kepada Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Bahkan jin dan manusia Allah ciptakan tiada lain tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, jika hidup kita ini tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita sudah menyalahi tujuan untuk apa kita diciptakan. Jika tujuannya sudah salah, maka nanti kita pun akan berada di tempat yang salah. Itu apa? Neraka. Mestinya kita kembali ke surga, karena ayah kita Nabi Adam, bapak moyang kita Nabi Adam itu berasal dari surga dan kembali ke surga, tapi ternyata kita malah kembalinya ke neraka, maka itu sudah salah. Bisa jadi itu karena tujuan kita salah tadi, yang harusnya untuk beribadah malah untuk yang lainnya. Dan ibadahnya kita kepada Allah itu banyak macamnya, tidak hanya sholat. Ada ibadah-ibadah yang memang wajib harus dilaksanakan, di antaranya seperti sholat, seperti menutup aurat, seperti saum Ramadan. Itu ibadah-ibadah yang wajib yang harus kita lakukan. Tapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain juga yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah apa yang sedang kita laksanakan hari ini, yaitu belajar. Itu juga bagian dari ibadah. Kalau belajarnya kita itu berdasarkan atau niatnya itu memang karena Allah, dan diawali dengan membaca doa, mengingat Allah. Oleh karena itu teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa dan juga mengingat Allah, memuji Allah, selanjutnya kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga teman-teman kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat meminum air dari telaganya. Teman-teman, hari ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita di tema unsur, yaitu tentang tanah. Namun sebelum itu, Ustadz ingin mengajak kepada teman-teman kita murojaah terlebih dahulu ayat-ayat di tema unsur ini yang sudah kita hafalkan, yang sudah Ustadz sampaikan ya. Dimulai dari ta'awudz dan basmalah. Kita baca bareng-bareng ya. Ta'awudz dan basmalahnya kita baca bareng-bareng. Wahid isnain salasa. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-rahmani, yang maha pengasih, ar-rahim, lagi maha penyayang. Sekarang teman-teman ikuti Ustadz ya. Surat An-Naba ayat yang ke-40. Inna, sesungguhnya kami, anzarnakum, telah memperingatkan kalian,
azaban siksaan, qariban yang dekat, yauma pada hari, yang zuru melihat, al-mar'u manusia, ma apa-apa, qaddamat yang telah diperbuatnya, yadahu kedua tangannya, wa yaqulu dan ia berkata, al-kafiru orang-orang kafir, ya laitani alangkah sekiranya aku, kuntu aku dahulu, turaba tanah. Kemudian kita ke surat Asy-Syams ayat yang ke-14 yang baru kita pelajari di hari Kamis ya. Baik, ikuti lagi teman-teman ya. Fakazzabuhu maka mereka mendustakan, fakazzabuhu maka mereka mendustakan, fa'aqaruha lalu menyembelihnya, fa'aqaruha lalu menyembelihnya, padamdama maka membinasakan, padamdama maka membinasakan, alaihim atas mereka, alaihim atas mereka, rabbuhum rabb mereka, rabbuhum rabb mereka, bizambihim karena dosa-dosa mereka, bizambihim karena dosa-dosa mereka, fasawwaha lalu Allah meratakannya, fasawwaha lalu Allah meratakannya, fasawwaha lalu Allah meratakannya. Ya, teman-teman, di hari Kamis Ustaz sudah mengisahkan tentang kisah Nabi Sholih dan untanya yang disembelih oleh kaum Samud, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mendengarkan utusannya yaitu Nabi Sholih, sehingga pada ujungnya mereka disiksa oleh Allah, mereka diturunkan azab kepada mereka di muka bumi ini berupa apa? Berupa suara yang keras dan juga gempa sehingga mematikan mereka semuanya. Nah, teman-teman, itu bisa kita ambil pelajaran bahwa bagi orang-orang yang tidak mau beriman saat itu ya, banyak sekali kaum-kaum yang memang sudah Allah siksa di muka bumi ini, sudah Allah turunkan azab kepada mereka di muka bumi ini, dan Allah tidak menurunkan azab siksaan itu kecuali pasti ada peringatan terlebih dahulu. Allah memberikan peringatan terlebih dahulu. Kalau ternyata mereka tetap tidak mau beriman seperti kaum Nabi Samud ini ya, maka Allah turunkanlah azabnya di muka bumi ini. Itu juga terjadi kepada kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh ya, dan kaum-kaum yang lainnya. Allah sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mendengar. Kemudian Allah berikan siksaan. Allah memperingatkan mereka melalui nabinya, para utusannya, para rasulnya. Nah, sekarang hari ini teman-teman, kita sudah tidak ada lagi nabi ataupun rasul yang hidup dengan kita, yang hidup pada zaman ini. Tidak ada. Lalu siapa yang memberi peringatan itu? Ya. Bisa jadi Allah sendiri dengan musibah, dengan
kita kehilangan sesuatu, atau bahkan peringatan itu juga datang dari orang tua kita, dari guru kita, ya. Maka peringatan dari orang tua kita, dari guru kita, ya, itu semata-mata teman-teman, jika yang disampaikan oleh mereka itu sesuatu yang baik, maka itu datangnya dari Allah. Ya. Misal orang tua kita memperingatkan kepada kita, kalau main jangan terlalu lama, ada waktunya. Pukul berapa, misal pukul 4 sampai pukul 5 sore misalkan waktu bermainnya, waktu keluarnya, maka itu ditaati. Jika kita tidak mau taat, kemudian orang tua juga sudah memperingatkan, ya, dengan cara mereka masing-masing, ya. Misal misal orang tua memperingatkan kita, ayo nak main, ayo nak, udah waktunya pulang. Nah, udah ingetin tuh orang tua kita, maka pulanglah teman-teman. Selagi yang mengingatkan itu adalah orang tua kita, guru kita, atau kita makan berdiri diingatkan oleh orang tua kita, ya kita duduk, jangan melawan, ya. Kemudian kita mungkin ada adab-adab yang kurang baik kepada orang tua kita, ya. Maka ketika orang tua kita mengingatkan, atau ustadz atau ustazah yang mengingatkan, maka itu diikuti, ditaati. Sebelum Allah sendiri yang mengingatkan, ya. Sebelum Allah sendiri yang mengingatkan dengan musibah, dengan bencana yang lain, dengan kehilangan sesuatu, ya. Maka teman-teman, fungsi telinga yang Allah berikan kepada kita itu memang untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar nasihat-nasihat, mendengar peringatan-peringatan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Tidak tersesat. Karena nanti begitu kita masuk ke dalam tanah, maksudnya ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah wafat, kita akan dimandikan oleh orang-orang yang masih hidup. Kita akan disolatkan oleh mereka. Kemudian kita akan diantarkan ke kuburan, dan kita akan dimasukkan ke dalam kubur, ditimbun di dalam tanah, ya. Kemudian kita akan ditinggalkan sendirian. Tidak ada orang yang akan menemani kita, ya. Bahkan orang tua kita sekalipun, atau adik-adik kita sekalipun, ketika kita wafat masuk dalam kubur, ya sudah, mereka meninggalkan kita semuanya. Tidak ada yang akan nungguin di makam kita, ya, di kuburan kita, enggak akan ada yang nungguin seperti itu, ya. Maka teman-teman, nanti yang akan menemani kita itu ya amal solih kita, ya. Yang akan menemani kita itu adalah amal solih kita. Maka hari ini kita, teman-teman, berlelah-lelah dengan Qur'annya, berusaha menghafal Qur'an, berusaha membaca Al-Qur'an, ya. Supaya nanti itu jadi penerang ketika kita di alam kubur, ya, karena gelap, sendirian, ya. Banyak binatang-binatang yang di dalam tanah mungkin, gitu. Kemudian nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan dibangkitkan nanti, kita berada dalam naungan Allah, karena Allah ridho kepada kita, karena kita melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, yang membuat Allah ridho, sehingga Allah memberikan naungan. Sementara orang-orang lain, banyak di antara mereka yang kepanasan, keringat keluar, karena matahari jaraknya sangat dekat. Ya. Maka teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk mari kita perbanyak amal solih kita, diperbaiki adab kita, adab-adab yang dicontohkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh orang tua kita, itu dilaksanakan. Karena nanti ketika kita sudah besar, itu adalah modal yang penting, ya, adab, teman-teman. Jadi perhatikan ucapan kita, perhatikan langkah kita, perhatikan anggota badan kita. Jangan sampai ada di antara anggota badan kita yang ternyata menyakiti saudara kita, menyakiti teman kita, bahkan kita nggak sopan, karena kita berlaku nggak sopan.
ya. Nah, teman-teman, ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur kita, mungkin ketika kita dikuburkan jasad kita hancur, ya. Jasad kita hancur, kemudian tulang-tulang kita sudah berpisah gitu ya. Tapi ada satu tulang yang akan tetap, yang tidak akan hancur, yaitu adalah tulang ekor. Ya. Tulang ekor itu letaknya, mohon maaf ya, di atas pantat kita, ya. Itu ada tulang yang agak nyendol gitu. Nah, itulah tulang ekor. Cuman tulangnya ya, karena kita nggak punya ekor, nggak kayak kucing, mereka punya ekor. Nanti kata dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentar, saya buka dulu hadisnya ya. Mana ya? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Kita nanti akan, walaupun nanti dikubur sudah hancur, sudah dimakan tanah gitu ya, nanti kita akan dirakit kembali, dihidupkan kembali dengan anggota tubuh yang seperti ini. Namun nanti memang agak beda-beda ya, tergantung amalannya. Intinya nanti kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah, dan dimulai dari tulang ekor. Tulang ekor itu tidak akan hancur, karena dari situlah kita akan dibangkitkan kembali. Kemudian ketika sudah dibangkitkan kembali, kita di situ akan apa? Akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan baik ataupun jelek kita. Jika ternyata kita diliputi oleh perbuatan-perbuatan baik, maka kita bersyukur, kita selamat insya Allah. Tapi jika kita diliputi oleh perbuatan-perbuatan yang jelek, maka kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan perbuatan jelek kita lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Ya. Lalu apa akibatnya jika perbuatan jelek kita lebih banyak? Dan amalan-amalan kita yang baik itu sedikit, ibadah kita jarang, sholat kita jarang, maka bukan tidak mungkin nanti tempatnya itu ya bukan di surga, tapi di neraka. Ya. Jadi teman-teman, untuk menuju surga silahkan kita mendekati kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak mengamalkan amal sholih ya, dan berbakti kepada orang tua itu juga sangat penting. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat membantu orang tuanya di rumah ya. Itu juga bagian dari amal soleh teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman bingung mau ngapain ya, tanyakan ke orang tuanya. Ibu, aku mau bantu, tapi bantu apa gitu ya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.